Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfianti dengan NIM A1H1240039. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen PAUD dalam konsep dan karakteristik serta implementasi dalam manajemen PAUD. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Secara yuridis formal, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 28 Ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi anak-anak sejak lahir hingga 6 tahun dan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Kemudian, pada pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia lahir hingga 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Melalui kegiatan tersebut, terdapat beberapa kecerdasan yang diharapkan ada dalam diri anak usia dini setelah menempuh kegiatan belajar di lembaga PAUD, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan interpersonal, kecerdasan kinestetis, kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan logis matematis, kecerdasan natural, dan kecerdasan musikal. Adapun tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini, pada hakikatnya tujuan diaris diselenggarakannya PAUD adalah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak sehingga memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Menurut UNESCO, tujuan diselenggaranya PAUD yang pertama yaitu PAUD bertujuan untuk membangun pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. Yang kedua yaitu PAUD bertujuan menanamkan investasi sumber daya manusia yang menguntungkan baik bagi keluarga, bangsa, negara maupun agama. Yang ketiga yaitu PAUD bertujuan untuk menghentikan roda kemiskinan, dan yang keempat yaitu PAUD bertujuan untuk ikut serta dalam menjaga dan melindungi hak asasi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tumbuh kembang anak usia dini. Tumbuh kembang anak usia dini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu fisiologis. Fisiologis adalah sesuatu yang berhubungan dengan fisiologi atau cabang biologi yang mempelajari susunan dan fungsi-fungsi norma tubuh serta mengikuti proses alami tubuh. Jika anak usia dini dilihat dari sudut pandang fisiologi, maka ada dua rentan usia pada mereka. Yang pertama yaitu bayi dan toddler, yaitu usia lahir hingga 3 tahun, dan yang kedua yaitu masa awal yaitu usia 3-6 tahun. Yang kedua yaitu psikologis. Psikologis adalah sesuatu yang berhubungan dengan psikis yang berupa jiwa atau pikiran manusia. Pada sudut pandang psikologis, perkembangan anak dipetakan dalam 4 aspek. Yang pertama yaitu moral dan agama. Perkembangan moral pada anak usia dini identik dengan pemahaman akan Tuhan. Sementara itu, perkembangan moral pada anak usia dini identik dengan pemahaman dan kemampuan untuk mematuhi aturan dengan cara yang sederhana. Yang kedua itu kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan pada anak yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana anak mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat dan cara untuk komunikasi karena
Pemikiran dan perasaan individu dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian. Yang keempat yaitu sosial emosional. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan kemampuan untuk berperilaku yang sesuai dengan keinginan yang berasal dari diri seseorang, yang sesuai dengan tuntutan dan harapan-harapan sosial yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya yaitu materi ketiga kurikulum PAUD anak usia dini. Yang pertama yaitu program pengasuhan. Pengasuhan berasal dari kata asuh yang berarti menjaga, membimbing, dan memimpin anak kecil, sementara pengasuhan adalah proses, cara, atau perbuatan menjaga dan membimbing anak usia dini agar tumbuh kembang berlangsung optimal. Pada dasarnya terdapat pola-pola asuh yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter memiliki ciri khas guru PAUD membuat hampir semua keputusan anak. Anak dipaksa untuk patuh kepada guru. Yang kedua yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini guru PAUD memberikan kebebasan kepada anak untuk beraktivitas, namun tetap di bawah pengawasannya. Yang ketiga yaitu pola asuh permisif. Pada pola asuh permisif ini, guru PAUD membiarkan kebebasan penuh kepada anak untuk beraktivitas di lingkungannya. Yang kedua yaitu program pembiasaan. Pembiasaan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar perilaku tersebut dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan berintikan pengalaman sehingga yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. Pembiasaan terbagi menjadi 3, yaitu pembiasaan rutin, pembiasaan spontan, dan pembiasaan teladan. Yang ketiga yaitu program pembelajaran. Terdapat beberapa langkah dalam menyusun program pembelajaran PAUD, yaitu yang pertama, melakukan analisis konteks. Hal ini berkaitan dengan tindakan pembelajaran yang mencermati standar nasional PAUD, lalu menganalisis kondisi yang ada di lembaga PAUD. Yang kedua yaitu menentukan visi misi dan tujuan lembaga PAUD, lalu menyumbangkannya menjadi program kegiatan yang real agar dapat meningkatkan kualitas lembaga PAUD tersebut. Yang ketiga yaitu menetapkan isi program pembelajaran PAUD, di mana di sini menentukan alokasi waktu pembelajaran dan mengembangkan perencanaan kegiatan pembelajaran. Yaitu materi keempat, hakikat manajemen PAUD. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, dan kata kerja tu manage, yang diartikan secara umum sebagai mengurusi. Kata tu manage oleh Henry Fayol diartikan dengan meramal dan merencanakan. Kata manajemen berasal dari kata manus yang berarti tangan dan egere yang berarti melakukan. Jika kedua kata tersebut digabung, maka manajemen yang berarti menangani. Pamflet dan Peterson mengartikan manajemen adalah sebuah perangkat kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara aktif, efisien, dan efektif untuk mencapai suatu tujuan atau lebih. Sementara itu, Krittner menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses pemecahan masalah untuk tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien di dalam lingkungan organisasi yang berubah-ubah. Unsur-unsur manajemen PAUD. Yang pertama yaitu lembaga PAUD, yang kedua sumber daya PAUD, yang ketiga aktivitas layanan PAUD yang efektif dan efisien, yang keempat kerjasama, dan yang kelima yaitu tujuan PAUD. Tujuan dan manfaat manajemen. Secara umum, tujuan diselenggarakannya manajemen PAUD di lembaga PAUD adalah agar dapat terciptanya kerjasama yang baik dan harmonis dalam memberdayakan segala sumber, baik sumber daya manusia maupun material atau non-manusia, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan PAUD secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu materi kelima, ruang lingkup manajemen PAUD.
Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha mengatur terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk di lembaga PAUD sampai mereka lulus. Ada 4 fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu fungsi yang berkenan dengan mengembangkan individualitas peserta didik. Yang kedua yaitu mengembangkan fungsi sosial peserta didik dengan sebaya orang tua, keluarga, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik agar peserta didik disalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya. Dan yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik, yaitu peserta didik yang sejahtera hidup. Kurikulum. Manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum PAUD adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematif dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan PAUD pada lembaga PAUD. Kegiatan dalam manajemen kurikulum PAUD dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum PAUD, yang kedua yaitu pengorganisasian kurikulum PAUD, yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum PAUD, dan yang keempat yaitu evaluasi kurikulum PAUD. Selanjutnya yaitu manajemen fungsi sumber daya manusia PAUD. Manajemen sumber daya manusia PAUD dapat didefinisikan sebagai usaha merencanakan, mengorganisasikan, dan menilai sumber daya PAUD sehingga mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan lembaga PAUD dan pencapaian tujuan PAUD. Adapun kegiatan dalam manajemen sumber daya PAUD yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia PAUD, yang kedua yaitu pembinaan dan pengembangan sumber daya PAUD, yang ketiga yaitu pemberhentian sumber daya PAUD, yang keempat pengembangan sumber daya PAUD, dan yang kelima yaitu promosi dan mutasi sumber daya PAUD, dan yang keenam yaitu kompetensi bagi sumber daya PAUD. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah segenap proses pengembangan dan pemberdayagunaan sarana dan prasarana yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan PAUD secara tepat, guna, dan tepat sasaran. Manajemen sarana dan prasarana dikatakan berhasil jika sarana dan prasarana PAUD selalu siap pakai setiap saat. Pada setiap ada seorang guru PAUD dan staf PAUD pada lembaga PAUD yang akan menggunakannya. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan dapat diarti sempitkan adalah tata pembukaan dibandingkan PAUD pada lembaga PAUD. Sementara dalam arti luas, manajemen keuangan PAUD adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan lembaga PAUD. Selanjutnya yaitu kegiatan dalam manajemen keuangan PAUD, yaitu yang pertama perencanaan penggunaan anggaran lembaga PAUD, yang kedua penggunaan anggaran lembaga PAUD, yang ketiga penyelenggaraan pembukaan dan penyampaian laporan keuangan lembaga PAUD, yang keempat pengawasan penggunaan anggaran lembaga PAUD dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan audit keuangan. Selanjutnya yaitu ada 3 tujuan manajemen keuangan PAUD. Yang pertama yaitu manajemen anggaran dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian lembaga PAUD dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Yang kedua yaitu memberikan barang-barang atau aset-aset lembaga PAUD. Yang ketiga yaitu menjaga agar berbagai pengaturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran keuangan lembaga PAUD dapat diketahui dan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat itu dapat diartikan sebagai proses pengelolaan komunikasi mulai dari kegiatan perencanaan sampai pengendalian terhadap proses dan hasil kegiatan layanan PAUD. Selanjutnya yaitu perencanaan lembaga PAUD. Perencanaan berasal dari kata rencana. Rencana adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada suatu lembaga PAUD dengan maksud dan tujuan tertentu.
Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat perencanaan lembaga PAUD. Secara umum, tujuan dari perencanaan lembaga PAUD adalah untuk mendapatkan rumusan tujuan PAUD yang hendak dicapai oleh suatu lembaga PAUD, serta mendapatkan berbagai deskripsi mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan PAUD. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu pengorganisasian lembaga PAUD. Pengorganisasian berasal dari kata organon yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti alat atau sarana. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata organization yang berarti proses pengaturan kelompok masyarakat atau sistem. Dengan demikian, ada 4 makna yang terdapat dalam pengorganisasian lembaga PAUD. Yang pertama yaitu sosialisasikan tujuan PAUD yang harus dicapai oleh individu-individu yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Yang kedua yaitu mengumpulkan individu-individu yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan PAUD untuk memberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang individu-individu yang terlibat tersebut dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Yang ketiga yaitu menyusun dan menetapkan jalan hubungan kerjasama antara individu yang terlibat dalam penyelenggaraan lembaga PAUD. Selanjutnya yaitu proses pengorganisasian lembaga PAUD. Proses pengorganisasian lembaga PAUD ada 4, yaitu yang pertama mendesain struktur lembaga PAUD, yang kedua yaitu mendesain pekerjaan, yang ketiga membentuk tim kerja, yang keempat menjalin kerjasama sosial dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan manfaat pengorganisasian lembaga PAUD. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menentukan jumlah personal guru PAUD dan staf PAUD yang terlibat dalam penyelenggaraan strategi pencapaian tujuan lembaga PAUD. Yang kedua yaitu menyusun struktur lembaga PAUD. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan tim kerja yang memiliki visi yang sama. Yang keempat yaitu menetapkan jalannya hubungan kerjasama antara guru PAUD dan staf yang berdasarkan struktur lembaga PAUD. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama mendapatkan struktur lembaga PAUD yang bisa digunakan oleh lembaga PAUD sebagai acuan dalam bekerja dan saling bekerja sama dalam satu sama lain. Yang kedua yaitu mendapatkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan bagi masing-masing pihak dalam struktur organisasi lembaga PAUD. Yang ketiga yaitu mendapatkan bahan masukan untuk melaksanakan strategi dan program kegiatan PAUD yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab, wewenang, dan tugas dalam kegiatan PAUD. Yaitu ada yang pertama yaitu kepala sekolah PAUD, yang kedua wakil kepala PAUD, yang ketiga guru PAUD, yang keempat penanggung jawab kegiatan pembiasaan, yang kelima penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler, yang keenam staf PAUD, yang ketujuh office boy dan office girls. Materi yang ke-8 yaitu kepemimpinan kepala PAUD. Memimpin adalah upaya memberikan pengaruh kepada setiap sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan dan saling bekerja sama dalam berbagai kegiatan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan lembaga PAUD, motivasi perilaku guru PAUD, dan staf PAUD untuk mencapai tujuan penyelenggaraan PAUD. Selanjutnya yaitu kepemimpinan terdapat dalam 8 tipe, yaitu sebagai komunikator dan pelaksanaan program kegiatan PAUD. Intinya dari organisasinya adalah kerjasama menunjukkan tujuan bersama. Komunikasi pada lembaga PAUD dapat terlaksana jika memenuhi unsur-unsur. Yang pertama yaitu orang yang memberikan informasi, yang kedua yaitu saluran dalam menyampaikan informasi, yang ketiga yaitu bahan informasi yang disampaikan, yang keempat yaitu si penerima informasi yang disampaikan, yang kelima yaitu kegiatan yang timbul sebagai reaksi terhadap informasi yang diterima. Selanjutnya yaitu kepala PAUD sebagai motivator dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Motivator adalah kegiatan untuk berbuat sesuatu, sementara motif adalah
kebutuhan, keinginan, dorongan, atau impuls. Ada 4 upaya yang dapat dilakukan oleh kepala PAUD untuk menuntut perkembangan motivasi anggotanya. Yang pertama yaitu melakukan pengaturan lingkungan fisik. Hal ini dilakukan agar lingkungan menjadi kondusif untuk bekerja. Yang kedua yaitu mengatur suasana kerja. Hal ini dilakukan agar tercipta suasana kerja yang tenang dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu membudidayakan disiplin kerja. Yang keempat memberikan pelayanan kepada anggota secara berkesinambungan. Selanjutnya materi ke-9 yaitu pengawasan oleh kepala PAUD. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kepala PAUD menyusun rencana lembaga PAUD dengan organisasi kelembagaan PAUD dan pelaksanaan praktik kepemimpinan untuk mewujudkan rencana lembaga PAUD. Yang pertama yaitu manfaatnya. Manfaatnya yaitu yang pertama, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan oleh guru PAUD dalam staf PAUD dapat diperlaksanakan dalam kegiatan program PAUD. Selanjutnya yang kedua yaitu apakah kewenangan dan tugas-tugas yang ditetapkan itu telah dipakai atau digunakan. Yang ketiga yaitu bagaimanakah hasil yang telah diperoleh. Yang keempat, kendala apa atau masalah apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menentukan tingkat keberhasilan guru PAUD dan staf PAUD dalam melaksanakan program kegiatan PAUD. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat menghambat pelaksanaan program kegiatan PAUD. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk mendapatkan alternatif solusi dari kegiatan atau hambatan dalam kegiatan pelaksanaan program PAUD. Selanjutnya yang keempat yaitu mendapatkan bahan masukan dalam membuat perencanaan lembaga PAUD di tahun pelajaran mendatang. Selanjutnya ada tipe-tipe dan teknik pengawasannya. Yang pertama yaitu preliminary. Pada tipe ini, pengawasan difokuskan pada masalah yang muncul dan dapat menimbulkan defisit atau penyimpangan dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Yang kedua yaitu concrete control. Pada tipe ini, pengawasan dilakukan secara langsung untuk mengetahui apakah suatu program kegiatan PAUD sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan atau belum. Yang ketiga yaitu feedback control. Pada tipe ini pengawasan dilakukan dengan mengamati, mengukur ataupun menilai hasil kerja setiap individu yang ada di lembaga PAUD, khususnya guru PAUD. Selanjutnya tahap-tahap pengawasan. Tahap-tahap pengawasan dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu menentukan objek pengawasan. Yang kedua yaitu harus menentukan titik atau bagian-bagian yang strategi dari proyek yang diamati. Yang ketiga yaitu menentukan standar atau kriteria, norma-norma, serta ukuran-ukurannya. Yang keempat yaitu menentukan teknik pengawasan. Pengawasannya berdasarkan objek yang diamati dan indikator. Selanjutnya yaitu yang kelima, menentukan prosedur pengawasan berdasarkan teknik dan pengawasan yang telah ditentukan. Dan yang keenam yaitu melakukan pengukuran atau penilaian dari penyelenggaraan suatu program kegiatan PAUD. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.